Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang manajemen keuangan warung kelontong. Meskipun bergerak di sektor informal dan berskala UMKM, mengelola warung kelontong pun harus dilakukan secara profesional. Hal ini diperlukan agar usaha warung kalian bisa berkembang dengan baik dan mendapatkan keuntungan yang bisa menghidupkan kebutuhan sehari-hari. Mengelola warung kelontong secara profesional ini harus dilakukan secara menyeluruh, artinya mulai dari mengatur tampilan warung, mencari pemasok barang, cara menyimpan produk, sampai melakukan kegiatan promosi harus diperhatikan baik-baik. Namun salah satu kegiatan terpenting yang sering kali disepelekan adalah bagaimana mengelola keuangan warung dengan baik dan benar. Nah, ini kami akan membagikan tips-tips bagaimana mengelola keuangan warung secara profesional. Mengenal cash flow warung kelontong. Sebelum mengetahui tips-tipsnya, ada baiknya kalian mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan manajemen keuangan warung. Pada dasarnya, manajemen keuangan ini berkaitan erat dengan cash flow, yaitu pengeluaran dan penerimaan uang kas dalam periode waktu tertentu seperti bulanan atau tahunan. Manajemen keuangan yang bagus bisa dilihat dari pencatatan cash flow yang detail. Untuk bisa mengetahui keuntungan atau kerugian sebuah usaha, bisa dilihat dari pencatatan cash flow ini. Jika penerimaan lebih besar daripada pengeluaran, artinya cash flow kalian positif dan hitungan profit bisnis kalian bisa dilihat dari sana. Meskipun dibuat secara profesional, pengelolaan keuangan warung kelontong sebenarnya mudah untuk dilakukan. Berikut adalah tips-tipsnya. Yang pertama, selalu mencatat pembukuan. Langkah ini sangat penting dilakukan agar kalian memiliki catatan yang jelas tentang pengeluaran dan pemasukan dari warung. Buat catatan ini menjadi setidaknya 3 bagian, yaitu pemasukan, pengeluaran, dan piutang. Lewat catatan pembukuan ini jugalah kalian akan mendapatkan gambaran secara menyeluruh tentang performa keuangan warung, sehingga bisa dengan mudah melakukan evaluasi dan perencanaan pengembangan warung ke depannya. Yang kedua, pisahkan rekening pribadi dan rekening warung. Kesalahan para pemula yang masih sering sekali dilakukan penggabungan antara rekening pribadi dan rekening warung akan menimbulkan bias pencatatan pada akhirnya. Kalian tidak bisa melihat dengan jelas mana yang merupakan pengeluaran pribadi dan mana yang menjadi pengeluaran untuk warung. Pemisahan rekening ini bisa membuat pembuatan laporan keuangan menjadi lebih mudah dan efisien, karena kalian bisa langsung mencetak rekening koran dari rekening warung untuk melihat arus kas yang masuk dan keluar, lalu dicocokkan dengan catatan pembukuan di luar rekening koran. Yang ketiga, tempo waktu piutang. Kasbon atau hutang seringkali menjadi kejadian yang tidak bisa dihindari saat usaha warung kelontong. Namun terkadang kasbon bisa dijadikan strategi tersendiri untuk bisa mendapatkan pelanggan. Oleh karena itu, agar kasbon ini tidak menjadi malah beban, kalian perlu menerapkan manajemen kasbon yang baik. Terapkanlah batas waktu maksimal bagi para pelanggan yang melakukan kasbon di warung. Dengan piutang yang berjalan lancar, dapat memudahkan kalian untuk memutar kembali kas yang masuk untuk dibelikan barang-barang lainnya. Yang keempat adalah manajemen barang. Untuk bisa mendapatkan hasil laporan keuangan yang positif, kalian juga perlu memperhatikan manajemen barang yang bagus. Jangan terlalu menumpuk terlalu banyak barang yang satu waktu bersamaan. Kalian harus memiliki proyeksi berapa lama barang tersebut akan laku terjual. Penumpukan barang bisa membuat gudang menjadi penuh, dan jika tidak laku terjual malah akan membuat barang tersebut kadaluarsa dan pada akhirnya akan mencatatkan kerugian.
Lebih baik jika kalian memperbanyak variasi barang daripada menumpuk satu jenis barang tapi dengan proyeksi yang masih belum jelas. Selain itu, kalian juga perlu menerapkan sistem fish in, fish out saat ingin menawarkan barang. Hal ini sangat berguna untuk mencegah barang menjadi rusak hanya karena terlalu lama disimpan. Yang kelima, yang terakhir, buat persentase profit. Sebagai sebuah bisnis, tentunya warung menjadi usaha yang bisa diharapkan untuk memberikan keuntungan secara finansial. Agar lebih fair, kalian perlu melakukan pembagian profit ini berdasarkan persentase. Setidaknya ada 3 pembagian yang bisa kalian lakukan dari profit yang didapatkan ini. Pertama adalah untuk operasional warung, mulai dari membeli barang, bayar listrik, dan yang lainnya. Kedua, untuk rencana pengembangan warung, dan yang terakhir adalah untuk mendapatkan pendapatan kalian sendiri. Pengelolaan keuangan warung ini harus dilakukan secara berkelanjutan dan periodik agar kalian bisa mendapatkan gambaran secara seutuhnya tentang performa dari warung kelontong yang dikelola. Disiplin terhadap diri sendiri menjadi kunci untuk bisa menjalankan hal ini. Itu adalah tips-tips yang bisa kalian pelajari tentang manajemen keuangan warung kelontong. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.